kalau kita coba kaji kata per kata dari statementnya Pak Jokowi ini, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Kira-kira itu kepada siapa dia Pak Jokowi itu mengarah, Pak? Saya itu udah diem loh ya. Fitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus, tapi ada batasnya. Ada yang nyebut statement Jokowi ini saya ada batasnya. Ada yang menyebutkan Jokowi menantang PDIP. Gimana tanggapannya, Bang? Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah. Apa sih kehebatan negarawan-negarawan Indonesia? Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka. Kejujuran gitu loh. Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau otoritas kita itu berteka-teki. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV bersama saya Arif dan saya Jerry. Iya, hari ini kita pengen ngomongin tentang Pak Jokowi. Lagi-lagi Pak Jokowi sebenarnya agak bosan juga sama Pak Jokowi nih Bang Jerry. Udah keras. Studionya beda nih, Bos. Ini studio tepi jurang ini. Iya, karena ini udahlah hari ini udah punya Pak Prabowo kan. Meskipun dua presiden ini ada sahabatnya Opung. Ya itulah bro, kalau dugaan indikasi dua matahari kembar katanya ya, konon katanya ya. Kita harus ngomongin sedikit lah, karena penting buat informasi sejelas-jelasnya buat masyarakat. Iya karena memang banyak anomali. Langsung aja nih ya. Jadi belakangan lagi viral, ya kan? Ini nanti kita langsung tanggapi oleh narasumber yang tak lain dan bukan. Kita welcome dulu Bang Pandana Baban. Horas Bang. Horas. Merdeka. Semangat terus. Sehat Bang? Sehat walafiat. Terima kasih. Bang, ini kita singkat aja Bang ya podcastnya Bang ya. Iya. Misalkan tajam ya. Langsung strike tuh. Aku bingung Bang, masyarakat bingung. Yang mana fitnah, yang mana enggak, yang ini enggak. Nanti saya bacakan. Pak Jokowi itu kemarin baru menyampaikan statement dalam konteks waktu itu PDI itu menyampaikan ada utusan, tapi tanpa menyebutkan nama utusan dari siapa. Deddy Storus yang menyebutkan itu ya. Ada utusan yang pengen Pak Jokowi itu jangan dipecat. Satu. Yang kedua Pak Hasto jangan jadi sekjen lagi. Dua. Nah itulah kira-kira Pak Jokowi menanggapi soal itu. Ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Nah, bagaimana Abang menafsirkan hal ini, Bang?
Reaksi saya pertama, pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata kayak orang yang korban, kemudian terpojok. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Kemudian kalian terharu, kasihan juga ya, kok diteror. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara itu ada dialog. Ada dialog. Jadi ada komunikasi. Apa kata dia mengenai itu? Mengenai jasa lah pertama itu. Kalau ijazah, mengenai yang dikatakan apa yang dikatakan banyak dipojokin dia, dihina, diejekin, yang mana? Nah kemudian kalau normal, yang wajar, itu ditanggapinya gitu loh. Jangan kemudian sepertinya kayak berkorban dia. Ada semangat kemudian jadi senjatanya. Saya diam, saya ngalah, saya tidak. Enggak, bukan begitu. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Misalnya, kan? Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan, jadi belum ada investor. Itu aguan betul. Saya salah. Ya, saya enggak. Iya ada kesatria, ada fairness, ada kejujuran. Bagaimana bisa dapat itu? Dialog. Dengan dialog, tidak one sided gitu loh. Setidaknya misalkan Bang, mohon maaf saya potong. Di manalah yang fitnah, di manalah yang dicela, di mana yang diam, dijelekkan gitu ya. Pak Jokowi itu 2024 kemarin berkali-kali menyampaikan bahwa saya tidak akan cawe-cawe ke Pilpres 2024. Saya tidak memilih karena saya presiden, akan netral sebagainya ya Bang. MK pun mengatakan begitu tuh Bang. Meskipun masyarakat sudah sadar bahwa ini ada cawe-cawe dari presiden. Cara Tuhan akhirnya membuka itu via Prabowo. Di Gerindra kemarin. Bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Gitu loh. Justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah. Gitu loh. Udah hukum itu. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong, bisa kemudian mengada-ada. Karena itu ada dialog. Karena itu ada yang di jurnalistik sendiri, ada rumus, ada hukum, yaitu cover both side. Itu rumus di undang-undang itu. Jadi jangan hanya jelek-jelekan Jokowi. Apa kata Jokowi? Gitu loh. Siapa yang bisa mengatakan itu dari Jokowi sendiri, bukan orang lain. Jadi selama ini Abang pengen mengatakan nggak pernah ada both side Bang, karena Pak Jokowi diam aja. Diam aja, nggak ada both side.
Dia yang sebenarnya menyampaikan bahwa nggak betul itu, yang benar begini. Soal investor saya katakan itu sebenarnya begini. Yang saya bilang dari Korea atau dari Jepang atau dari apa, nggak itu salah dulu yang saya ngomongin itu. Yang benar begini. Aguan itu betul itu. Yang dikatakan Aguan setelah pulang dari sana, IKN, betul itu. Seharusnya begitu. Iya. Ini ketidakterbukaan, ketidakjujuran, ini jangan korban masyarakat dong. Jangan rakyat jadi korban dong. Dengan penuh teka-teki dan tafsir sendiri, jangan dong. Itu loh. Nah disinilah kita harapkan sampai sejauh mana kualitas, sampai sejauh mana karakter, sampai sejauh mana keberanian moral untuk mengatakan ini. Sama dengan dulu, pernah mengingatkan kita kembali, aku akan gigit kata. Sampai sekarang nggak pernah kita dengar itu ada yang digigit. Ketua KPK yang digigit Bang, Agus Raharjo. Justru sebaliknya, bukan si koruptor ya, tapi Agus Raharjo suruh berhentiin Setnov kan. Oh iya. Gigit betul itu ya. Yang kayak gitu-gitu maksud aku, apa sih kehebatan negarawan Indonesia? Iya. Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka. Kejujuran gitu loh. Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau kita itu berteka-teki. Tidak kemudian selama ini aku udah diam ya, selama ini aku udah diam ya, ada batasnya lah, ada ininya. Itu menunjukkan kualitas yang ini ya, maaf aja, nggak punya keberanian berdialog. Kalah sama anak ranting Bang ya. Iya itu seharusnya itu aja sebenarnya. Menariknya gini Bang, minta tanggapannya kalau kita coba kaji kata per kata dari statementnya Pak Jokowi ini, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Kira-kira itu kepada siapa dia Pak Jokowi itu mengarah Bang? Nyindir Bang Panda ini kayak. Bang Panda, PDIP atau gimana Bang? Saya pikir kepada semua orang, ke masyarakat, karena masyarakat dia approval range dia kan berapa, 80%. Iya. Approval rate-nya. Iya. Berarti berapa puluh juta tuh, ya kan? Iya. Ke situ. Dan ini sangatlah sehat, sangatlah berbudi baik, sangatlah berkarakter kalau dia memberikan seperti yang dikatakan tuh, jangan dia diam. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selama ini nggak dia tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear. Tidak ini. Selesai. Iya. Jadi abang ini kan sampai ditangkap, dipenjarain. Masuk tahanan. Berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Berarti clear PDIP nggak merasa yang dibicarakan Pak Jokowi ini di statement ini Bang? Saya pikir ya bukannya kita mau takabur atau kita mendahului. Di mata PDI, Jokowi udah selesai. Dan terus terang aja di tingkat anak ranting, gak ada lagi yang membahas dia. Jangankan tingkat cabang gitu loh. Anak ranting Bang. Ya ranting, karena gak ada apanya, unuseful, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya.
Terhitung sejak kapan ini Bang? Apa sejak tanggal pemecatan? Atau jauh sebelum itu? Iya sejak dia dipecat lah. Itu kan ada etika itu, ada aturan main. Kalau udah dipecat kan dia bukan orang PDI lagi. Iya dong. Jadi sudah udah goblok aja PDI masih ngomongin dia, masih dibahas dia. Iya dong. Nggak ada tuh, udah nggak ada di kamusnya itu. Begitu dipecat selesai game is over, selesai. Mulai dari elit PDIP sampai grassroots udah selesai. Ada yang nyebut statement Jokowi ini saya ada batasnya. Ada yang menyebutkan Jokowi menantang PDIP. Gimana tanggapannya Bang? Dia nggak dalam posisi itu. Kalau menantang itu kan kayak Persib menantang PSMS gitu loh. Berdiri sejajar. Iya dong. Indonesia Australia besok Bang ya. Kayak gitu. Itu baru konotasinya pas. Sejajar. Menantang gitu. Jadi Abang pengen nggak apple to apple gitu Bang ya? Iya. Enggak gitu Bang ya? Ya enggak lah. Internal kita akan diketawain. Lagi nggak ada kerjaan. Lagi nggak ada ininya gitu. Dan bukan kelas lagi. Iya. Itu yang paling repot. Maka dia bilang, saya sabar, saya ini, saya Tuhan, saya ini. Ayo. Atasi itu kesabaranmu itu. Iya. Gimana caranya? Ayo, ajak bicara. Dialog. Saya pikir akan bicara. Iya. Gitu loh. Saya udah tercetak dalam otakku Bang. Abang kan mengatakan bahwa jurusnya Pak Jokowi itu adalah merendah, ngelongso. Itu kan jurus tuh Bang. Iya. Iya kan. Yang kedua mendiamkan sebuah peristiwa. Itu kan jurus Pak Jokowi juga tuh Bang. Iya. Artinya yang dilakukan Pak Jokowi hari ini juga sebenarnya ini jurus-jurus lama juga Bang. Iya kan. Nggak ada hal baru dong. Nggak ada hal baru maksudku supaya akhirnya merasa terdolimi, ya kan. Sor pula. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden. Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya. Bukan Prabowo ini, presiden, iya, institusi. Iya. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai, diliput puluhan media, bahwa dia dibantu oleh Jokowi, bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapin. Ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat. Yang begini apa. Hebat. Inilah diberikan. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Emang anak kecil semuanya itu, aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong Pak. Dengan sendirinya, artinya. Akhirnya terbantahkan itu nggak ada cawe-cawe. Iya terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Iya. Goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Iya. Sekarang temennya Prabowo ngaku dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi. Apa itu namanya itu? Iya. Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Iya. Gimana cara Pak Jokowi nindak Pak Prabowo itu ya Bang? Iya. Oh, jangan gitulah gitu kan. Ada secara kolegial, secara friend, secara ini gitu loh. Iya. Kebongkar katanya Bang gitu. Abang ada nggak melihat ini sederhananya Pak Jokowi biar tetap dibicarakan di masyarakat. Bagaimana? Abang melihat nggak Pak Jokowi ini selalu berusaha biar dia tetap menjadi buah bibir di masyarakat. Keluarin statement ini, undang wartawan ini.
undang kelompok ini biar tetap dia itu walaupun sudah tidak menjadi presiden tetap menjadi bobir di masyarakat. Ada Bang lihat itu enggak? Saya pikir nggak begitu penting, bisa-bisa aja itu, manusiawi aja. Dengan tujuan yang lebih besar iya, dibalik iya, itu. sama dengan mana peduli dia ditanya rakyat yang mana aku gigit. Iya. Selesai dia bohongi. Enggak peduli Pak Jokowi. Iya, mana risau dia. Nanti aku ditanya digigit-gigit gitu kan. Untunglah si Naswa wawancaraku ada tanya itu gitu kan. Lo enggak, itu kau bisa bayangin. Maka itu yang hukumnya secara tradisional, hukumnya bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong, bohong ke bohong, itu beranak pinak gitu. Yeah. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Gitu loh. Nah coba dia jelasin dulu, mana lah yang digigit. Yang dia bilang dia, ada kesabaranku. Itu dulu di Jogja itu. Ada kesabaranku. Selama ini menyerang saya, mengapa saya. Berhenti di situ aja. Ini pun nanti udah goblok aja yang membahas ini. Udah pengalaman pahit berapa kali. Iya dong. Iya benar. Justru abang menantang Jokowi ya. Dengan ngomong saya ada batasnya, ayo. Iya. Klarifikasi ini. Menantang logika. Ini bukan menantang, ini rasio. Iya. Logika gitu loh. Logikanya jelasin. Gitu loh. Ada sudah cukup sabar saya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Ya. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Begini loh. Iya. Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Termasuk usaha 3 periode Bang. Iya. Nah, itu penting tuh Bang. Iya maka itu dia kasih tahu, ya kan? Dulu lebih ngeri lagi dia ngomong dulu. Saya seperti ditikam dari belakang. Ya kan, saya seperti ditusuk. Katanya kan, wah terharu lah. Ngeri juga ini, gitu loh. Ya kan? Aku pun termasuk yang terharu waktu itu. Mas Panda ini seperti aku ditikam ini katanya. Seperti aku ini gitu. Yeah. Nah saya pikir dengan pernyataan dia, sekarang bola di tangan dia. Bola di tangan Jokowi. Bola di tangan Jokowi dong. Prediksi abang gimana Bang? Dia bola di tangan dia ini kiasan dalam arti kata dialah yang memberikan penjelasan supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia tidak dihina, supaya dia tidak dipojokin. Oke. Ya kan? Yang sebenarnya begini. Dia jelasin dong. Jadi jangan hanya kemudian aku diam. Ya. Dihina saya, aku diam. So what? Dengan diam selesai. Terkubur. Ya enggak lah. Itu kan kenapa saya bilang seperti ulam tiba. Seperti apa? Pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu. Jelasin. Gitu loh. Iya. Dia jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Sekarang sudah jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong, nggak benar itu. Okay. Yang benar ini ada nggak keberanian dia? Atau hanya berlindung dari penderitaan, dipojokin orang-orang yang paling bermoral tinggi, beradab, dihina-hina. Wah, itu sih drama Korea tuh. Bang Panda sebagai orang yang pernah dekat dengan Jokowi dan bisa dibilang cukup mengenal karakter beliau, optimis Bang? Apa yang optimis? Oh saya nggak kenal dia lagi sekarang. Oh nggak kenal Bang ya? Nggak kenal lagi. Dulu polos, lugu. Waktu tengah 5 pagi datang ke rumahku di Medan. Ya kan, dengan berjuang supaya dia dikenal di Sumatera Utara.
Ya aku tanting dia ke Deli Serdang, aku tanting dia ke Langkat. Ya kan? Itu yang aku bilang pas mau naik pesawat baru diganti bajunya. Iya. Gitu. Ya kan itu. Iya. Banyak hal yang apa? Yang kelakuan dia, karakter dia yang ya unik. Iya. Gitu loh. Dan Bang Pandan udah gak kenal Jokowi lagi sekarang. Sekarang gak kenal lagi. Kalau Jokowi yang aku kenal dulu itu jujur. Iya. Terbuka, benar-benar ini bisa dipercaya gitu loh. Nah sekarang macam mana mau dipercaya? Aku tidak campur pilpres. Tapi sudah tiba-tiba datang. Terima kasih. Memang dia hebat gitu kan. Inilah presiden yang terkuat di dunia gitu. Aduh. Iya. Udah kalau aku Jokowi berhentilah itu, yang gitu-gitu. Ini akhirnya dibalik gitu Bang ya. Dulu Abang menilai Pak Jokowi polos ya. Iya. Hari ini Pak Jokowi menilai Abang polos Bang. Itu dia balik Bang. Polos kali kayak Mas Panda katanya. Aku tipu nggak kerasa atau Jokowi ya kan. Iya. dan kalau kita dalemin lagi Bang Panda polos dan masyarakat polos Pak. Iya. Itu kalau saya. Kita semua lah ya kan. Kita semua. Kalau saya pribadi ya. Iya. Polos. Maka itu gunanya podcast ini. Iya Bang. Kita kasih informasi both side gitu loh. Yang sebenarnya bagaimana. Artinya dengan dia katakan selama ini saya sabar, ayo dong. Ngomonglah. Tapi jangan bikin semacam pesan moral yang begitu mulia. Mengalah, bersabar gitu loh. Bukan. Selama ini saya bersabar. Dikatakan saya bersabar. Dihina, saya bersabar. Saya bersabar. Gitu loh. Iya. Orang yang nggak tahu duduk soal terharu. Kasihan juga ya. Wah tega juga ya, sadis juga. Masa dia sebaik Jokowi begitu. Iya. Waduh kasihan. Kejam kali lah itu. Terus mau dibikin lagi kambing hitam PDI. Nggak ada urusan PDI. Nggak ada. Setelah dia dipecat nggak ada urusan. Nggak ada kerjaan PDI apa. Nggak ada sama sekali. Ada dugaan Jokowi lagi masak-masak menuju Kongres Bang. Apa? Lagi masak-masak lanjutan nih, cawe-cawe menuju Kongres. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Bang? Nggak ada, diketawain. Solid, nggak ada ganggu? Iya diketawain dong kita dari mana jalannya, di mana porsinya. Dia pengurus anak cabang enggak, pengurus ranting enggak gitu loh. Dari mana? Ini kan partai ini kan profesional, terstruktur, on system. Ya kan? Malah dapat ayo apalagi penilaian manajemen masyarakat itu dapat medali lagi. Gitu loh. Iya. Artinya kita semua menunggu Bang ya. Apa nih so what atau what next abis ngomong sabar ada batas itu abis itu ngapain Pak Jokowi ya? Enggak, kita menunggu itu. Nilai bobot aktualitas yang dia omongin itu dia buktikan sendiri. Iya. Iya dong. Ada sabarnya katanya. Oke. Apa penerjemahannya itu? Sudah gak sabar dia, jelasin. Selama ini saya diam mengenai ijazahku. Macam-macam fitnah terhadap selama ini. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Dan itu mudah banget Bang ya? Mudah banget. Cuman nyampein bahwa ini jasa asli gitu ya. Itu yang dilakukan Gibran waktu kemarin. Dan pembuktian ini ijazah palsu, investor, SMK mungkin, cawe-cawe mungkin, urusan 3 periode mungkin. Pembuktian ini pengaruh PDIP Bang? Dari dia itu harus ada testimoni dia. Harus ada, kalau yang apalagi disebut pemimpin, apalagi mantan presiden, yang punya kualitas yang begitu apa. Dia sendiri. Gak pakai juru bicara, dia sendiri. Ini, here I am. Kalau Soekarno bilang, ini dadaku. Mana dadamu? Gitu loh. Iya. Disitulah kelas negarawan ya Bang? Iya dong. Kalau aku lihat ini Bang, PDI itu hanya
menyampaikan atau mendeliver puzzle-puzzle yang sudah tersusun. Artinya bukan head to head itu PDI dengan Jokowi. PDI nggak pernah membantah. Misalkan contoh kayak tadi cawe-cawe yang membantah adalah Pak Prabowo. Soal IKN yang 400 sekian pengusaha investor yang membantah ada Aguan itu. Ini nggak ada nih PDI-nya, Pak. Menarik, iya. Ya kan, terus misalkan soal gigit yang membantah Agus Raharjo misalkan, ketua KPK. Apakah mereka PDI? Bukan kan? Iya. Jadi kalau akhirnya head to head perang gitu ya, dalam arti membuktikan, Pak Jokowi buktikan ke orang-orang itu tuh. Iya. Bukan ke PDI gitu Bang Surya. Betul. Bukan ke PDI. Cuma kalau bikin langkah politik yang seksi kait-kaitkan PDI. Itu dia. Itu. dan PDI tidak terjebak di situ, terpancing di situ. Dan gak tertarik Bang. Gak tertarik. Jadi iya itu menarik. Artinya biar masyarakat juga paham. Pak Jokowi ngomong gak cawe-cawe, Pak Presiden ngomong makasih Pak Jokowi gitu. Mana nih yang fitnah, mana yang bohong gitu. Iya. Ya kan, Pak Jokowi mau investor itu ada 400 sekian datang dari Jepang dari ini. Pak Aguan belak-belakan, saya pengen menyelamatkan muka presiden. Demi tujuan menyelamatkan muka presiden. Iya, dan peradaban Indonesia yang lebih baik. Nah, itu dia. Kalau emang Pak Jokowi mau jadi negarawan, kan itu kira-kira. Jadi harus buktikan kok mereka bantal mereka tuh. Bukan PDIP ya? Bukan PDI. Nggak ada urusan ya? Iya, PDIP ada kerjaan yang lebih besar Bang ya? ya sama dengan ada desakan dari mahasiswa adili Jokowi. Ya adili Jokowi. Sebenarnya itu koridor yang sangat mulia. Adili itu Bang. Karena muara dari adili itu peradilan, institusi tinggi di negara kita. Gitu loh. Adili Panda gitu. Berarti gue orang terhormat dong. Oh. Di-clearkan aku gitu loh. Iya. Ya kan? Ini adili dia, bukan dihina atau diapain. Tapi kalau merasa ada kesalahan yang ditutup-tutupi, ya terpojok. Ayo adili. Silakan. Saya siap kalau diadili. Biar masyarakat rakyat Indonesia tahu saya salah apa tidak. Begitu. Itu negarawan. Itu baru kelas. Iya. Iya. Bukan kemudian saya selama ini disuruh ini, saya diam gitu ya. Saya ini, enggak lah. Rakyat Indonesia juga udah cerdas kok. Udah cukup lah sekali terpukau. Ya dikibuli, dibohong-bohongi. Tak tahu udah salah. Cukup lah itu. Kecewa semua. Gitu loh. Dan bisa dibilang udah agak nggak penting lagi Bang ya. Kita punya masalah-masalah terkintu yang lebih besar. Iya dong. Saham melemah. Wah ini apa ini terancam ini ekonomi kita. Ekonomi inflasi, PHK di mana-mana. Iya. RUU TNI. Nah, itu aja Bang, daripada kita ngebahas Pak Jokowi terus ya kan. Iya. Penting kita berhentikan Iya, diskusi ini kan. Betul. Masuk bareng. Iya kan Bang ya. Masuk bareng. Setuju Bang ya. Selesai lah. Diskusi kita ya Bang. Baru kali ini 2 episode jadi 1. Selesai lah itu Jokowi Bang ya. Udah lah ya. Jokowi habis lah. Banyak lebih penting, lebih masih masuk akal kita bicarakan. Iya. Oke. Lanjut kita episode berikutnya. Episode berikut ya. Tapi buat teman-teman menonton, kalau pengen komentar, saran silakan. Yep. Kita lanjut episode berikutnya. Cuma kita cut dulu. Baru kali ini kita podcast sama Bang Panda 30 menit. Habis 1,5 jam ya kan? Iya, karena gak penting. Karena menarik Bang, bener Bang. Terima kasih Bang Panda. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Pantau terus di Keadilan TV. Merdeka! Merdeka!